Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Karena Islam itu penuh cinta. Gimana nih Bunda kalau umpamanya warisannya dibagiin sama rata kan anaknya? Iya baik, bahas ya Bang. Bahas Bunda. Kita jawab nih Bun. Iya. Bunda. Tapi sepertinya sebelum saya menjawab, saya mau memberikan pantun dulu. Oh, dibalas pantunnya. Bun, balapan sepeda, salip-salipan. Menukik tajam di jalan yang turunan. Jangan pada deh rebutan warisan. Udah deh lebih baik banyakin aja amalan. Ya, Bun. Bunda. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan masalah warisan yang nggak berhenti-henti. Setahun, 2 tahun, puluhan tahun nggak tuntas masih ribut masalah warisan. Akhirnya tidak mempersiapkan diri untuk memperbanyak amal. Na'udzubillah min dzalik. Warisan boleh dibahas. Tapi satu sisi kita juga harus fokus bagaimana kita memberikan yang terbaik buat orang tua kita yaitu akur. Dan yang kedua, bagaimana kita persiapkan diri kita, kelak pun juga kita akan kembali kepada Allah. Ini gimana nih? Udah deh diaturnya nggak ngikutin syariat, tapi sama rata. Tergantung. Tanya dengan semua saudara sekandung, ini apakah pada ridho? Padahal Allah sudah wasiatkan, Allah sudah wajibkan yang namanya anak laki-laki ini 2 bagian dibanding anak perempuan. Fadilahnya ada, hikmahnya ada. Kenapa? Karena anak laki-laki satu dia wajib menafkahi istrinya, wajib menafkahi anak-anaknya, dan dia juga harus menghidupi keluarganya. Tapi kalau seorang istri, kenapa cuma 1 bagian? Karena memang dia hidup karena jatah nafkah dari suaminya. Jadi jangan kita ributkan. Oh Islam gak adil, oh Allah yang mengatur ini semuanya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi ketika misalnya keluarga ini yang laki-lakinya ridho. Karena mungkin perempuannya dalam keadaan yang sangat susah. Maka yang laki-laki ridho ya udah dah kita bagi aja. Kalau yang laki-laki ridho tanpa ada paksaan, tanya dulu masing-masing gimana Bang? Ridho enggak kalau kita bagi rata? Kebetulan saya lagi banyak kebutuhan. Kita ngikutin syariat aja. Si perempuan jangan maksa yang laki. Karena itu adalah haknya. Tapi ada lagi misalnya ya udah dah kita bagi rata aja. Karena kayaknya kamu sangat membutuhkan. Boleh dibagi rata. Kuncinya pertama adalah syariat. Harus dijalankan. Karena syariat yang Allah atur itu pasti penuh dengan hikmah. Untuk semua-muanya. Jadi ala kulli hal boleh dibagi rata asalkan semuanya senang hati. Khususnya yang laki-laki. Karena kan laki-laki 2 bagian. Apakah ridho bagiannya diberikan itu kembali kepada si anak yang laki-laki. Dan jangan menilai ini anak yang laki-laki durhaka sama orang tua. Jangan. Wah kamu gak mau bagi rata berarti kamu ini anak yang durhaka Bang. Kamu gak sayang sama keluarga. Jangan. Karena dia punya hak. Pasti ada hal yang tidak kita ketahui. Makanya yang paling utama jalankan lebih baik sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Bun. Bunda. Iya. Masih ngomongin soal warisan nih. Bunda ada yang baper? Silakan. Oh iya. Ya, Bunda yang di pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Julaiha dari Majelis Talim Rodatul Jannah. Bunda Lisa. Bapak nih Bun. Iya. Ya, maaf ya Bunda. Begini Bun, saya punya saudara 4. Punya anak laki-laki, laki-laki 1. Iya. Kebetulan suami saya ya, yang laki-laki itu dapat jatah bagian. Keinginan suami saya mau setengahnya dibagi ke saudaranya yang kebetulan janda, punya anak. Tapi keluarga yang lainnya tidak setuju. Bagaimana kalau dibagi rata aja gitu? Begitu pertanyaannya sih. Baik. Gimana solusinya? Iya. Terima kasih Bunda. Iya sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebulak.
Iya, kebolak. Kebolak kan dari Bunda Nada Ini tadi. yang pemilik yang anak laki-lakinya justru mau ngasih, bagikan. cuma saudara yang lain pada kagak ridho. Soalnya yang dibagi yang janda doang. Iya, bagi rata aja kenapa sih katanya gitu. Iya. Ini nih bisa menjadikan pertengkaran keluarga nih jadinya nih kayak gini. nih. Coba berantemnya bahasa Zimbabwe. Umba. Gimana nih Bunda? Iya, Bun. Ya. Bunda. Iya. Ini ada kasus baru nih. Semua pengen dibagi sesuai dengan ketentuan yang Allah terapkan dalam Al-Quran. Tapi ada satu adiknya udah mau janda, punya anak, kesusahan, kekurangan. Abangnya punya inisiatif, pengen ngasih sebagian. Abangnya ridho. Cuma Ridho. biasanya yang jadi masalah, abangnya ridho, bininya kagak ridho. Nah, Jadi ipar tuh yang kagak ridho ya. Kata Allah, lizakari mislu hadzil unsayain. Satu anak laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Udahlah kita bagi masing-masing aja. Dalam kitab Fatwa Syabakah Al-Islamiyah dikatakan boleh demikian apabila syarat-syaratnya dipenuhi. Apa tuh syaratnya? Pertama, semua saudara-saudaranya sudah akil balik. Kalau salah satunya ada yang cacat mental katakanlah, maka itu tidak boleh. Ya. Yang keduanya masing-masing tahu jatahnya. Laki tahu jatahnya 2, perempuan tahu jatahnya 1. Ya. Yang ketiganya yang berlebih tadi, si abang yang tadi ikhlas sebagian jatahnya untuk sang adik tadi ya. Karena harta itu sudah punya milik si abang. betul. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan yang lain gak ridho nih. Tapi kan kita udah punya bagian, kita mau kasih ke adik kita. Boleh. Asalkan yang lain tahu bagian-bagiannya. Allah Ta'ala a'lam gitu ya Bun. Iya. Kadang abangnya kasihanan kali sama Iya. adiknya. Tapi ya gitu. Walaupun adik-adiknya yang lain tidak setuju, mendingan dibagi rata aja. Kenapa sih harta bagian kamu? Makanya yang paling bagus itu ikuti dulu syariat Allah, bagi yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Kalau memang si laki-laki ini pengen memberikan hadiah kepada adik yang perempuan, Boleh. maka mengambil jatah dari yang Punyanya punya dia sendiri. maka tidak menzolim kepada yang lain. Betul. Itu yang paling penting. Jadi makanya kita memandang hukum syariat Allah paling tinggi, maka insya Allah semua akan akur-akur aja. Benar bang. Insya Allah. Nah semakin seru nih ya pembahasan kita tentang warisan ya. Mau ada yang nanya dulu satu apa kita break iklan dulu? Satu lagi kali ya? Boleh. Silakan. Orang dalam. Wah orang dalam. Wah Bang Damar mau Silakan. punya warisan. Baper nih Bun. Emang gitu Bunda? Misalnya mau nanya nih Bun. Siapa namanya? Iya. Dari mana? Damar dari Ar-Rohim. Ya Rohman gitu ya Bang. Bang, kan? ya tuh Bang jawabnya kayak takut-takut banget sama Bang Melki. Silakan. Ra. Mau nanya nih Bun, misalnya orang tua meninggal tapi punya mobil dan tanah tapi masih nyicil gitu. Nah. Masih terhitung hutang. Masih hutang lah gitu. Iya. Dan berhubung nggak di bank nyicil nyicilnya kan nggak ada asuransi. Apakah hutang itu termasuk warisan juga? Dan apakah harus dibagi? Nah iya juga nih. Asuransinya Iya. tuh. Ya, Kok kamu kalau- bisa berpikiran seperti itu sih bagus loh ini. Iya, biasanya meributkan ada uang nih gitu ya dan dibagi. Tapi ini utang, bagaimana apakah mau dibagi-bagi? Iya, yang ditanya kayak gitu kan. Nah kalaupun harus dibagi, bagaimana pembagiannya menurut Islam? Iya, anaknya banyak nih, umpamanya anak Ya. ketiga nih. Iya. Jadi yang dibagi ini apa sih utangnya apa? Iya, Yang dibagi utangnya. Sisa bayaran Sisa sama bayarannya. utangnya. Utangnya, artinya hutang si orang tua kan? Betul. Jawab Bang. Langsung aja deh bahas ini, Baik. saya penasaran banget soalnya. Iya, baik deh. Bunda. Ini bagaimana ketika orang tua meninggalkan harta, udah langsung dibagi-bagi, tapi ternyata masih ada hutang. Yang paling dulu yang harus dibereskan adalah bagaimana proses jenazah. Ya, dimana ketika seorang meninggal dunia, pertama dimandikan, ya, kedua dikafankan, yang ketiga disolatkan, kemudian dikuburkan. Ini kewajiban, tunaikan. Dan inilah ada haknya mayit, maka tunaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, adakah wasiat? Wasiatnya pun kita lihat. Pertama, kalau wasiat kepada ahli waris, maka tidak jadi itu wasiatnya. Karena lagi-lagi lah wasiat ahli waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Tapi ternyata ada wasiatnya kepada bukan ahli waris, kepada kerabat yang memang tidak berhak mendapatkan ahli waris, maka berikanlah dengan batas maksimal 1/3 jatah dari harta yang ditinggalkan.
Tunaikanlah itu wasiat. Yang ketiga, lihat punya hutang apa enggak. Karena berkenaan dengan masalah hutang ini amat sangat berat. Makanya kenapa ketika orang meninggal dunia diumumkan ketika jenazahnya masih ada. Ibu, bapak-bapak, ketika apabila keluarga saya, orang tua saya ini masih memiliki kewajiban hutang piutang, maka laporlah, datanglah kepada ahli waris. Ini maknanya bahwa jangan hanya mengambil harta bagi warisan aja, tapi juga tunaikan yang paling utama yaitu hutang. Jangan dibagi dulu warisan. Tunaikan dulu kewajiban yang paling utama. Berapa itu hutangnya, maka tunaikan dulu. Maka bereskan itu dulu. Setelah sudah selesai hutang semua, udah gak ada tanggungan lagi, maka berapa sisanya? Bagilah sesuai dengan syariat. Jadi jangan dibagi warisan dulu, kemudian baru bayar hutang. Nanti jadi ada masalah baru. Siapa nih yang mau bayarin? Iya. Siapa nih yang mau bayar hutang ini? Tapi tunaikan dulu, bereskan dulu, tutupi dulu. Yang memang itu adalah hartanya orang tua, peninggalan orang tua kita untuk dibayarkan. Ketika sudah selesai, barulah dibagi sesuai dengan syariat. Gitu ya Bang ya. Insya Allah semua akan baik-baik aja kalau mengikuti urutan-urutan dalam pembagian harta. Insya Allah. Amin, amin. Iya benar. Kalau umpamanya yang dibagikan itu barang-barang Bunda, Nah, kayak baju, tas gitu. iya, itu kan bernilai juga. Contoh, Heeh. ibu punya Warisannya tas. gelang. Oh, gelang. Dipakai, jangan dicopotin ya. Ini adalah peninggalan yang sangat berharga. Ibu nyaji dipakai, ibu mandi dipakai, ibu ke pasar dipakai, mati jangan dicopotin. Ah. Tapi ketika meninggal dunia ini miliknya ahli waris. Ibu bilang, udah dah daripada ribut saya pasang gigi palsu dari emas. Nah, Gimana tuh? cabut juga deh. Kalau memang tidak menyusahkan maka wajib. Kenapa? Karena itu adalah bernilai. Segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia dan itu bernilai, maka wajib untuk dibagikan sesuai dengan syariat. Tapi kalau misalnya pakaian mau dijual kagak ada yang mau. Iya. Bagaimana caranya? Berikan kepada kerabat, insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan. Pahalanya akan mengalir kepada orang yang meninggal dunia. Pahalanya akan mengalir kepada orang yang punya itu baju. Gitu, Bang. Baik Bunda. Kita lanjutin setelah yang satu ini Bunda ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda.